wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Fathul Janah, NIM 2119080. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tujuan pendidikan yang berupa negeri yang damai dan masyarakat sejahtera religius. Yang pertama, kita akan membahas hakikat kedamaian, kesejahteraan, dan religiulitas. Arti kedamaian dapat disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Perdamaian dapat menunjuk ke persetujuan mengakhiri sebuah perang atau ketiadaan perang, atau sebuah periode di mana sebuah angkatan bersenjata tidak memerangi musuh. Damai dapat juga berarti sikap tenang. Damai dapat juga menggambarkan keadaan emosi dalam diri, dan akhirnya damai juga dapat berarti kombinasi dari definisi-definisi. Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini. Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak akan mampu menyelesaikannya atau memperolehnya tanpa bantuan orang lain. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqaddimah, bahwa manusia adalah makhluk sosial. Manusia akan membutuhkan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Seorang pedagang membutuhkan mitra dagang untuk menjual barang-barangnya. Lalu selanjutnya, dari segi istilah agama, kemudian muncul apa yang dinamakan religiusitas. Religiusitas dirumuskan sebagai komitmen religius yang berhubungan dengan agama atau keyakinan iman, yang dapat dilihat melalui aktivitas atau perilaku individu yang bersangkutan dengan agama atau keyakinan iman yang dianut. Religiusitas seringkali diidentikan dengan beragaman. Religiusitas diartikan sebagai seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa pelaksanaan ibadah dan kaidah dalam seberapa penghayatan atas agama yang dianutnya. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam kehidupan manusia di dunia ini sangat membutuhkan kedamaian, kesejahteraan, dan religiusitas. Karena sikap religiusitas dalam artian menaati aturan-aturan agama dapat mengarahkan manusia pada tatanan kehidupan yang terarah, sehingga diharapkan dapat menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera. Yang kedua, damai di tengah multikultural dan multiagama. Realitas NKRI dengan konsep kebinekaannya tentu sangat memiliki tantangan yang sangat berat, karena hal itu merupakan konsekuensi dari suatu kemajemukan dan keanekaragaman. Jika tidak dihayati sebagai suatu hasanah dalam bingkai NKRI, maka akan menjadi bumerang bagi bangsa yang besar ini. Oleh sebabnya, maka setiap orang berhak mewujudkan perdamaian dengan sikap saling toleransi. 2, 3. Selanjutnya, dalil tentang negeri yang damai dan masyarakat sejahtera religius. Yang pertama, dalil tentang negeri yang damai. Quran surat Al-An'am ayat 127. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'budun. Yang artinya, bagi mereka disediakan darussalam atau surga pada sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal soleh yang selalu mereka kerjakan. Tafsir Quran Surat Al-An'am ayat 127 oleh Ibnu Katsir. Bagi mereka disediakan darussalam, yakni surga, pada sisi Tuhannya, yaitu kelak di hari kiamat. Allah menggambarkan surga dengan sebutan darussalam dalam ayat ini
mengingat mereka telah menempuhkan jalan yang membawa kepada keselamatan, yakni jalan yang lurus mengikuti jejak dan sepak terjang para nabi. Dengan kata lain, sebagaimana mereka selamat dari malapetaka penyewengan, maka mereka pun dapat sampai ke surga. Allah yang memelihara mereka, yang menolong dan yang mendukung mereka, disebabkan amal-amal mereka yang saleh. Maka Allah menyerahkan kepada mereka surga dari karunia dan kemurahannya. Yang ketiga, dalil tentang masyarakat sejahtera religius. Quran Surat Saba ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lisaba'i fi maskanihim ayatun jannatani an yaminin wa syamalin kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang artinya, sungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tafsir Quran Surat Saba ayat 15 oleh Tafsir Jalalain. Saba adalah nama suatu kabilah bangsa Arab yang diambil dari nenek moyang mereka di tempat kediaman mereka di negeri Yaman. Ada tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah, yaitu 2 kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri tempat mereka tinggal, dan dikatakan kepada mereka, makanlah oleh kalian dari rezeki Rabb kalian dan bersyukurlah kalian kepadanya atas apa yang telah dikaruniakannya kepada kalian berupa nikmat-nikmat yang ada di negeri Saba. Tidak ada tanah yang tandus, tidak ada nyamuk, tidak ada lalat penghisap darah, tidak ada kalajengking dan tidak ada ular. Seandainya ada orang asing lewat ke negeri itu dan pada bajunya terdapat kutu, maka kutu itu otomatis akan mati karena harum dan bersihnya udara di Saba. Selanjutnya kita akan membahas peran pendidikan dalam mewujudkan kedamaian. Konsep Islam sebagai agama damai harus ditanamkan sedini mungkin kepada anak-anak kita, baik melalui pendidikan formal, informal, maupun pendidikan non-formal. Sebagian orang salah paham dalam mengartikan kata damai. Damai seringkali dimaknai adanya 2 pihak yang hidup berdampingan secara harmonis. Padahal kehidupan pribadi pun harus damai. Muslimnya batinnya tidak tentram, nuraninya tidak konsisten dan tidak istiqomah, berarti dirinya belum damai. Islam mengajarkan untuk menjaga hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama, dan hubungan dengan diri sendiri. Konsep perdamaian yang dimaksud Islam bukan hanya antara 2 pihak atau dengan orang lain, tapi juga untuk diri sendiri. Menjadi manusia yang beriman dan bertakwa merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan Islam. Dengan keilmuan yang dimilikinya, manusia diharapkan untuk lebih meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa pakar telah sepakat bahwa pendidikan agama di sekolah-sekolah Indonesia telah memainkan peran positif yang penting dalam mengembangkan kesalehan siswa. Namun sebagian mereka juga mengamati bahwa ada resiko mengenai pendidikan agama yang disampaikan bersifat eksklusif dan memecah belah. Mempertimbangkan permasalahan yang terjadi sekarang ini, maka kurikulum pendidikan agama Islam kiranya perlu segera diperbarui dan dikembangkan ke arah kurikulum berbasis kemajemukan untuk menciptakan perdamaian dan persaudaraan abadi antara pemeluk agama. Perlu keberanian untuk melakukan perubahan kurikulum pendidikan ini, karena memungkinkan membongkar teori agama masing-masing yang selama ini cenderung eksklusif dan dogmatis. Guru memegang peranan penting dalam pendidikan akhlak untuk murid-muridnya. Oleh sebabnya itu, hendaknya para guru mengajarkan mereka akhlak yang mulia
sesuai dengan yang diajarkan Islam. Maka pendidikan akhlak yang perlu dilakukan oleh para pendidik, terutama orang tua. Dalam rangka mencegah kekerasan melalui pendidikan, salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah menciptakan iklim ruang kelas yang positif. Lingkungan belajar di kelas diciptakan sehingga memungkinkan siswa menyelesaikan masalah, bekerja dan belajar bersama siswa lain, dan melaksanakan tugas-tugas bersama secara kolaboratif. Proses belajar yang menekankan kerjasama dan interdependensi positif bukan hanya kompetensi, perlu dipraktikkan di ruang kelas. Jadi, perdamaian akan tercipta jika terbangun kepercayaan antar komponen masyarakat. Menumbuhkan sikap saling mempercayai ini memerlukan waktu yang relatif lama dan dibutuhkan kebulatan tekad serta konsistensi antara kata dengan perbuatan. Kedua belah pihak harus mengikis kecurigaan masing-masing sambil menunjukkan bukti pada pihak lain bahwa mereka ingin kedamaian. Semoga kita dapat mengaplikasikan nilai-nilai agama Islam untuk kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dengan menumbuhkan rasa toleransi kepada sesama, menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Karena agama Islam ini hadir sebagai rahmat seluruh alam semesta, maka kita sebagai umat Islam harus membuktikan bahwa adanya kita adalah sebagai bagian dari kedamaian dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.